benar Tuhan, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah, Engkau kekal selamanya. Kami bersyukur buat saat yang berbahagia ini kami dapat berkumpul bersama, memuliakan meninggikan namamu, dan kami juga akan memperingati akan pengorbananmu. Kami akan mengikuti perjamuan kudus, menunjukkan Engkau telah memberikan keselamatan yang sejati bagi kami. Kau sudah disenangkan melalui pujian kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian sabdamu. Urapi hambamu, mampukan hambamu menyampaikan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaranmu. Bersabdalah Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaranmu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, memang suara saya belum maksimal karena beberapa hari ini seperti ada gangguan di tenggorokan. Pujakan nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang, mungkin kita sudah sering mendengarkan hal ini, yaitu Sang Juru Selamat. Ya. Kita sudah tahu barangkali umumnya siapa juru selamat. Kenapa dia menyelamatkan kita? Mari kita lihat bersama dari kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 6 sampai 7. Ini adalah yang ditulis oleh Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya menyampaikan pesan firman Tuhan itu kepada umat Tuhan pada waktu itu, bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya, atau keselamatan bagi umat Tuhan. Dan memang kalau kita perhatikan ayat ini juga sepertinya sesuatu yang terjadi ke depan. Ketika Nabi Yesaya menuliskan hal itu, ini menunjuk kepada Yesus Kristus, sang pembuat mujizat. Karena dikatakan apa? Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air di padang gurun, dan sungai di padang belantara, dan pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang. Tanah kersang ini adalah tanah yang tidak ada airnya dan tidak mungkin ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan menjadi sumber air. Artinya akan ada kehidupan. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Dan itulah Sang Juru Selamat itu. Dan pada waktu itu, keadaan umat pilihan Tuhan tidaklah terlalu baik. Karena barangkali ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Sudah banyak perbuatan yang ajaib yang dinyatakan Allah kepada mereka. Sudah banyak pertolongan Allah yang ajaib bagi mereka. Tapi mereka kurang setia dan tidak setia kepada Allah. Bahkan mereka berbalik kepada Allah-Allah lain yang seolah-olah menjadi juru selamat bagi mereka, seolah-olah menjadi penolong bagi mereka, sehingga ini menjadi satu malapetaka bagi mereka. Bahkan kalau kita melihat situasi kondisi pada waktu yang kita perhatikan Yesaya pasal 35 ini, di sini dikatakan keselamatan bagi umat Tuhan, lalu maju kepada pasal 36, dikatakan di situ Sanherib
mengepung Yerusalem, atau Yerusalem akan dikepung. Dan sebelumnya ada utusan juru minuman raja kepada orang Israel pada waktu itu, dan mengolok-olok umat Tuhan, dan umat Tuhan ketakutan sekali pada waktu itu. Mereka berpikir mereka akan hancur, mereka akan dijajah. Tapi kita melihat pada pasal 37 terjadi keselamatan bagi mereka. Dan Sanherib tadi yang ingin mengepung Yerusalem, dan tiba-tiba tentara mereka dibuat oleh Allah sendiri saling membunuh satu dengan yang lainnya tanpa ada peperangan, tanpa Raja Israel mengerahkan pasukan. Hizkia tanpa mengerahkan pasukan untuk mengalahkan mereka, tapi Tuhan sendiri yang bekerja, dan mereka saling berperang, dan mereka mati. Dan Raja Sanherib kembali ke daerahnya. Dia pada waktu itu sedang berdoa kepada Allahnya di kuil Nisrok, dan tiba-tiba anaknya membunuh dia, yaitu Adramelek dan Saraser. Dibunuhlah Sanherib. Artinya apa? Benar-benar pada waktu itu keselamatan terjadi bagi umat Tuhan. Ada amin? Termasuk bagi kita sekarang ini. Kita juga sudah mengalami keselamatan yang daripada Allah. Dan ini memang dinubuatkan ke depan dari masa Nabi Yesaya dan digenapi dalam diri Yesus. Dan dialah yang benar-benar menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Mungkin kita bertanya, apa artinya juru selamat? Memang dalam kamus bahasa Indonesia disebut juru selamat adalah orang yang menyelamatkan atau bertindak. Penindasan hukuman atau kebinasaan. Bahkan ada juga pengertian lain dalam berbagai katakanlah kamus dan pengertian tentang juru selamat. Tapi saya perhatikan ini yang di bagian tengah, bahkan dikatakan begini, terkait dengan keselamatan teologi Kristen, mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan teologi Kedar, saya istilahkan ya, mengakui Yesus adalah utusan Allah yang akan turun ke bumi sebagai juru selamat, tetapi tidak menjadi garansi bagi setiap umat, baik kaum Kedar dan Kristen, untuk selamat apabila hidup manusia tidak memiliki amal dan perbuatan yang baik. Mereka kaitkan dengan amal dan perbuatan. Bagi kita kan bukan amal dan perbuatan. Karena dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil perbuatanmu. Mungkin dalam bahasa mereka seperti itu ya. Tapi artinya apa? Mereka mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah yang turun ke bumi sebagai juru selamat. Walaupun mereka kaitkan dengan perbuatan dan amal mereka. Memang hebat sekali tulisan daripada Nabi Yesaya ini. Kalau kita melihat dari bacaan kitab Nabi Yesaya ini, dikatakan begini, mata air memancar di padang gurun. Padang gurun
Tuhan juga bisa membuat keajaiban. Mata air memancar di padang gurun. Bahkan dikatakan tanah pasir yang hangat yang menyerap. Dan tanah kersang itu bisa diubah Tuhan. Ada tumbuhan, ada sumber air. Artinya juru selamat itu memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Bahkan dikatakan juga dalam kitab Nabi Yesaya ini tentang padang gurun tadi, ini berbicara tentang masalah penderitaan dan air mata. Ketika berbicara padang gurun, ini berbicara tentang kehidupan kita mungkin sedang berada dalam masalah dan penderitaan seperti yang dialami oleh orang Israel, dan di situ akan muncul mata air. Artinya keselamatan diberikan oleh Sang Juru Selamat. Mata air ini juga itu akan mengubah segalanya, akan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia mengubah. Barangkali ada persoalan-persoalan kehidupan kita, ketika kita datang kepada Sang Juru Selamat, di situ ada sorak-sorai, ada kemenangan, ada pertolongan yang ajaib. Dan memang sudah dibuktikan oleh umat Tuhan yang sungguh bergantung kepada Sang Juru Selamat, yang sungguh bergantung kepada Allah yang hidup. Bahkan jemaat mula-mula juga, mereka sudah alami ketika mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Allah yang hidup yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Di situ terjadi banyak sekali keajaiban, perkara besar dinyatakan, bahkan orang-orang terkagum-kagum, banyak orang memuji, memuliakan Allah. Amin. Saya yakin sekali, kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Sang Juru Selamat, sungguh-sungguh terpaut hati kita, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, percayalah, di tengah-tengah kondisi dunia saat ini yang tidak semakin baik, bahkan para ahli memprediksi beberapa tahun ke depan bumi ini bukan semakin baik, bahkan kesulitan demi kesulitan semakin hebat dihadapi oleh umat manusia, termasuk masalah krisis pangan, krisis-krisis lainnya akan diperhadapkan oleh manusia yang hidup di bumi ini. Tapi kalau manusia itu tidak mengarahkan pandangannya kepada Sang Juru Selamat, barangkali manusia ini tidak akan mendapatkan pertolongan yang sesungguhnya. Bahkan tidak akan ada sorak-sorai, tidak ada kemenangan akan terjadi, tidak akan ada damai sejahtera. Karena Dialah sumber damai sejahtera, sumber pertolongan, sumber kemenangan. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus, bahwa bagi kita umat Tuhan akan diberikan garansi oleh Tuhan bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Mungkin pertanyaannya bagi kita, kalau tadi saya katakan tadi air mata diubah menjadi mata air, persoalan-persoalan kita, kesulitan-kesulitan kita diubahkan menjadi mata air. Mata air di situ ada kehidupan, di situ ada pertolongan.
orang Israel pada waktu itu. Padahal janji Tuhan melalui Nabi Yesaya, air mata dirubah menjadi mata air. Tapi ada juga mereka yang tidak mengalami mata air dalam hidup mereka, karena mereka juga tidak mengarahkan hati mereka sungguh-sungguh kepada Sang Juru Selamat. Yang pertama adalah karena di tengah mata air seringkali kita menjauh dari Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Ya. Terlebih di era-era sekarang ini, banyak orang sudah tidak lagi memperdulikan Tuhan. Ya. Orang sudah mulai tidak terlalu lagi percaya kepada Allah. Apalagi mereka menemukan penemuan-penemuan yang mungkin mereka anggap bisa mengatasi kehidupan manusia, sehingga mereka sudah tidak mempedulikan Allah lagi. Dan bukan itu saja, bahkan di kalangan Kristen sendiri, mereka tadinya mengatakan Yesus Sang Juru Selamat, tapi dengan pengetahuan mereka, dengan ilmu yang mereka dapatkan, mereka mulai meragukan siapa itu Sang Juru Selamat. Apakah itu satu saja Sang Juru Selamat? Bahkan ada yang mengatakan Yesus bukan Juru Selamat satu-satunya. Bahkan ada yang mengatakan Yesus bukan Juru Selamat, dia hanya utusan. Kalau kita tidak mendekat kepada sumber mata air itu, kita menjauh dari Tuhan, bagaimana kita yang di tengah-tengah keadaan air mata padang gurun, bagaimana kita mendapatkan mata air? Dan itu yang dialami oleh orang Israel sebenarnya. Ya, ketika mereka menjauh dari Tuhan, seolah-olah ada yang lain yang mereka anggap lebih praktis, yang bisa menolong mereka, tapi itu menjadi bumerang bagi mereka, sehingga mereka selalu mengalami persoalan-persoalan demi persoalan dalam hidup mereka. Lalu apalagi kenapa tidak mengalami mata air? Karena di tengah air mata kita, seringkali kita kehilangan iman. Ya, iman itu kunci, ya, untuk kita membuka keran-keran mata air. Ketika kita diperhadapkan dengan padang gurun, ketika kita diperhadapkan dengan air mata yang bercucuran, iman itu seperti kunci yang membuka keran untuk kita mendapatkan mata air. Makanya dalam tulisan Nabi yang lain, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Karena mereka tidak mengetahui pengetahuan firman Tuhan, sehingga hati mereka tidak diarahkan kepada iman, sehingga mereka tidak memiliki iman, sehingga mereka tidak bisa membuka keran yang disediakan Allah, karena mereka tidak mengenal kebenarannya, sehingga mereka tidak mempunyai iman. Saya kagum sekali kenapa sih kitab Ibrani ya menulis ada banyak pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani 11, ya kan? Banyak sekali pahlawan-pahlawan iman. Bahkan ada penafsir yang mengatakan kalau ditambahkan itu masih banyak tokoh-tokoh sebagai pahlawan iman, termasuk kita sendiri. Dengan kita menjadi saksi bagi orang lain, ditunjukkan iman yang ada pada kita, kita menjadi pahlawan iman bagi mereka. Iman adalah kunci. Maka milikilah iman. Lalu berikutnya, karena di tengah air mata, seringkali kita terpengaruh dengan keadaan atau kompromi. Terpengaruh dengan situasi, kondisi saat ini. Ya. Biasanya kita gampang terpengaruh dari siapa? Umumnya itu dari orang-orang yang dekat, teman dekat. Ya.
Saya ingat ketika saya bertobat, baru percaya sama Yesus, itu juga karena kita apa? Memang kita sama-sama sama teman, ya. Kita ikuti satu KKR yang diadakan Reinhard Bonnke. Lalu sih kita bertobat karena pengaruh teman. Itu kan yang positif. Tapi termasuk dalam hal yang negatif, bisa saja yang terdekat dengan kita bisa mempengaruhi kita sehingga kita lebih mendengar teman yang dekat karena kita mungkin sudah akrab sekali, walaupun pandangan teman itu tidak tepat, walaupun pandangan teman itu yang menjerumuskan, ini yang berbahaya. Sehingga kita tidak bisa mengalami mata air yang disediakan Allah bagi kita. Dan kita melihat juga di Alkitab, ada Raja Israel, dia tidak mendengarkan nasihat para tua-tua yang dianggap berpengalaman dengan Tuhan. Dia lebih mendengar temannya yang muda-muda atau yang sepantar dengan dia. Padahal nasihat itu menjerumuskan dia. Sehingga di situ terjadi apa? Kekacauan. Perpecahan di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan Israel pada waktu itu. Karena dia tidak mendengarkan nasihat yang sesungguhnya. Makanya kalau kita tidak mau kompromi, kenallah kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kalau kita kenal kebenaran firman Tuhan dengan baik, apapun, mungkin dari teman kita yang paling dekat sekalipun, kalau itu kita anggap, kan itu kan ada hikmat bagi kita. Ketika kita mengenal kebenaran, tahu firman Tuhan, timbul hikmat. Jadi kita bisa membedakan, apakah ini sesuai atau tidak. Dan ini yang terjadi. Kenapa umat Tuhan tidak mengalami mata air dalam hidupnya? Karena dia kompromi. Kita lanjut aja selanjutnya. Jelas dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, air mata menjadi mata air. Padang gurun juga dengan baik. Saya coba lompat. Nah, di sini kan ada beberapa dari kitab Injil. Misalnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini dipandang sebagai apa? Yesus.
dia sebagai raja dalam hidup kita. Artinya kan sebagai raja apa? Dia yang memerintah dalam diri kita. Memang ini ideal kan? Cuman kalau dia tidak setuju dan tidak mengalami itu, tentu kita kan menuju kepada ideal. Kan gitu kan? Logikanya kan? Dan saya terkaget ketika dia mengatakan, waduh, oh begini ya. Biasanya kan kalau yang senior nggak bisa dibantah biasanya kan. Pokoknya titik disebut dia titik, walaupun itu masih koma gitu kan. Kita nggak bilang, oh itu koma gitu kan. Di sini kita harus belajar. Sejauh mana kita mengenal Sang Juru Selamat itu, apakah sebagian kita kenal, atau seutuhnya kita kenal dia? Pengenalan akan Sang Juru Selamat menentukan akan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, termasuk keselamatan untuk kita tidak binasa, untuk memperoleh hidup yang kekal, termasuk dalam hal pertolongan-pertolongan yang akan kita alami dalam hidup kita, yaitu padang gurun, air mata akan dia ubah menjadi mata air. Kalau kita melihat contoh di Alkitab, dalam Lukas 15 ayat 7, kita tahu ini tentang siapa yang buta? Bartimeus. Bartimeus seorang buta, dia sedang berada di padang gurun, dia sedang berada di dalam persoalan-persoalan yang berat menurut dia. Sudah banyak cara dia lakukan untuk mendapatkan pertolongan, untuk dia sembuh dari kebutaannya. Ketika dia dengar, orang mungkin berteriak, oh Yesus ada, Yesus ada. Lalu apa dicatat di Alkitab? Tiba-tiba dia datang. Ketika dia dengar, mungkin sudah mendekat Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seperti lengkap ya, Yesus anak Daud, kasihani aku. Murid-murid waktu itu kamu berisik, pergi sana. Lalu Yesus artinya apa? Menyembuhkan Bartimeus. Dia bisa melihat kembali. Paulus juga kita lihat, pengenalannya akan Allah ketika perjumpaan di Damsyik, dia mengalami pertobatan dan dia diubahkan oleh Tuhan. Dan dia menjalani kehidupan ini penuh dengan syukur, penuh dengan kemenangan. Walaupun ada tantangan yang dialami dalam kehidupannya, tapi dia tetap menjalani kehidupan ini dengan haleluya, puji Tuhan, walaupun ada tantangan dalam kehidupan itu. Dari mana kekuatan yang didapatkan oleh Paulus? Kalau sebelumnya kekuatan yang didapatkan adalah dari jabatannya, dari uangnya. Tapi ketika berjumpa dengan Sang Juru Selamat, dia menjalani kehidupan ini dengan enjoy. Dia mengalami damai sejahtera, dia mengalami sukacita walaupun ada tantangan di dalam kehidupannya. Makanya kalau kita perhatikan tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenallah Sang Juru Selamat. Jangan kita hanya kenal, karena mungkin orang tua kita mengajak kita ke gereja. Dan kita mengenal dia, karena mungkin didorong oleh keluarga. Pokoknya nanti kalau kamu ke gereja ya, nanti kamu dapat hadiah deh. Kalau rutin datang ke gereja, nanti dibeli iPhone. Kalau selama 3 bulan berturut-turut kamu tidak alfa di gereja, kamu diberi iPhone terbaru. Ya kan? Tapi yang utama bukan seperti itu. Bukan hanya sekedar kita tahu, karena kita mendengar. Tapi benar-benar masuk ke dalam hati kita. Kita kenal siapa Sang Juru Selamat kita. Berikutnya, bagaimana air mata menjadi mata air? Itu menyangkut hubungan. Adakah hubungan kita dengan Sang Juru Selamat baik? Adakah hubungan kita harmonis? Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, umat Tuhan dalam tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup mereka,
dikatakan apa? Mereka tetap membangun hubungan dengan Allah. Ya. Mereka berdoa, mengikuti pengajaran rasul-rasul, sehingga mereka kuat dalam menjalani hidup itu. Dan mereka juga banyak mendapatkan keajaiban demi keajaiban di dalam hidup mereka. Makanya menyangkut hubungan ini, ada juga dikatakan dalam 2 Tawarik 7:14, jika umatku merendahkan diri, berdoa mencari wajahku. Kalau kita merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, percayalah, ketika kita diperhadapkan dengan padang gurun kehidupan, ketika ada air mata yang terus menetes, akan diubah oleh Sang Juru Selamat menjadi mata air dalam hidup kita. Yang berikutnya cepat saja, iman. Memang dibutuhkan iman. Seperti katakan tadi, iman itu seperti kunci. Kalau kita perhatikan, ketika Yesus berada di bumi ini, dia banyak melakukan mujizat-mujizat. Seringkali apa yang dikatakan oleh Yesus, jadilah sesuai dengan imanmu. Bahkan Yesus juga mengatakan dalam Markus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seorang yang bukan kelompok umat Tuhan, tapi karena Yesus melihat iman, bahkan Yesus mengatakan, iman ini yang dimiliki wanita ini tidak kudapati di antara umat Tuhan, sehingga dia mengalami keajaiban. Air mata yang dia alami, padang gurun yang dihadapi, diubah oleh Yesus menjadi mata air. Ada amin? Jadi iman ini penting. Iman itu harus kita miliki, agar ketika kita diperhadapkan dengan padang gurun kehidupan, diperhadapkan dengan air mata karena persoalan-persoalan, baik di rumah tangga, di pekerjaan, bisnis, atau dimanapun, percayalah dengan iman, milikilah iman. Tuhan akan ubah. Ketika di pekerjaanmu ada padang gurun, akan diubah oleh Tuhan menjadi mata air, akan terpancar kehidupan, akan terpancar pertolongan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dahulu dia pernah membuat banyak keajaiban, sekarang pun berlaku. Bukan seperti kata orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan, itu terjadi dulu, sekarang tidak terjadi lagi. Tapi kita sebagai umat percaya, kita percaya dengan iman, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, dia tetap sama. Amin. Baru berikutnya dibutuhkan kesetiaan. Memang jelas dikatakan dalam Wahyu 2:10, tidaklah engkau seringkali dilihat oleh Tuhan kepada umat Tuhan pada zaman perjanjian lama, termasuk pada zaman Nabi Yesaya, pada zaman Nabi Yeremia, dan juga pada zaman Nabi-Nabi. Tapi kadangkala atau seringkali ditemukan umat Tuhan itu tidak setia. Apalagi lagu sekarang sebut apa? Setia-setialah, setia sampai mati, gitu ya, lagu lama. Kalau bagi kita mungkin sekarang banyak dianggap lagu baru gitu ya. Setia sampai mati. Dibutuhkan kesetiaan. Jangan pernah beralih kepada yang lain. Jangan pernah beralih di luar daripada Sang Juru Selamat. Karena dialah sumber pertolongan kita satu-satunya. Bukan hanya dia memberikan keselamatan, kita percaya kita masuk surga. Tapi kita juga dalam kehidupan kita, sepanjang kita menjalani kehidupan ini, dia juga sebagai Sang Juru Selamat. Ketika kita diperhadapkan dengan padang gurun, diperhadapkan dengan air mata, dia juga sebagai Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Dia juga akan menolong kita. Percayalah, setialah kepada dia. Orang yang setia akan diberikan
mahkota kehidupan. Bila kita di saat-saat sekarang ini tetap percaya kepada Sang Juru Selamat, karena Dia tetap menyertai kita. Jadi walaupun Dia sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya, kepada Sang Juru Selamat, Tuhan, kami berdoa Sang Juru Selamat kami supaya Dia selamat, nggak perlu. Nggak perlu kita berdoa buat Dia kan? Bahkan dikatakan dalam Ibrani, bahkan Dia berdoa bagi kita sampai sekarang. Dia sebagai Imam Besar Agung kita, menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah yang hidup. Bila kita di tengah-tengah kondisi saat ini, yang dunia tidak semakin baik, percayalah kepada Yang Selamat. Barangkali engkau belum percaya sepenuhnya kepada Sang Juru Selamat, percayalah, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Atau barangkali kamu sudah menerima Dia di dalam perjalanan kehidupanmu. Ada kamu diperhadapkan dengan padang gurun, diperhadapkan dengan air mata. Dia masih ada Sang Juru Selamat menyertaimu. Percayalah dengan iman, setialah kepada Dia. Dia akan mengubah air matamu menjadi mata air. Akan ada sukacita, akan ada sorak-sorai, akan ada kemenangan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba sudah menyampaikan sebagian daripada sabda firman-Mu. Bila kami mengarahkan hati kami kepada Sang Juru Selamat sepanjang kami hidup. Barangkali di antara umat-Mu yang ada saat ini, mereka memerlukan Juru Selamat. Lawatlah hati kami, sehingga kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Barangkali di tengah-tengah pergumulan hidup kami diperhadapkan dengan padang gurun persoalan masalah, kami diperhadapkan dengan air mata. Kami percaya Sang Juru Selamat akan mengubah air mata kami menjadi sorak-sorai, karena ada mata air yang disediakan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Di